Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Fitria, semester 5A Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Bulfat. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba memaparkan sedikit materi tentang evaluasi pembelajaran. Apa sih evaluasi pembelajaran itu? Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran dan proses untuk menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran merupakan suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi secara sistematis yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran, apakah sudah berhasil mencapai tujuan yang diinginkan apa belum. Dan juga untuk proses menentukan nilai pembelajaran yang dilaksanakan dengan melalui kegiatan pengukuran dan penilaian pembelajaran. Apa sih pengukuran dan penilaian pembelajaran itu? Pengukuran adalah proses membandingkan tingkat keberhasilan pembelajaran dengan ukuran keberhasilan pengukuran secara kuantitatif. Jadi pembelajaran itu mempunyai tujuan. Dengan proses pengukuran ini kita dapat membandingkan apakah sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran apa belum dengan pembelajaran secara kuantitatif. Sedangkan pelaksanaan merupakan proses pembuatan keputusan nilai keberhasilan pembelajaran secara kualitatif. Dalam evaluasi pembelajaran ini ada dua unsur, yaitu pengukuran dan pelaksanaan, yang menjadi satu serangkaian, satu proses, lalu menghasilkan sebuah pelaporan hasil pembelajaran tersebut. Inilah yang disebut dengan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yakni alasan pelaksanaan evaluasi dalam pembelajaran. Evaluasi dalam pembelajaran memiliki beberapa alasan yang penting mengapa harus dilakukan evaluasi dalam pembelajaran. Di antaranya yaitu yang pertama, yakni mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan adanya evaluasi pembelajaran dapat membantu guru dan siswa untuk mengukur sejauh mana siswa memahami materi pembelajaran dan sejauh mana kemampuan mereka dalam mencapai tujuan pembelajaran. Dengan mengevaluasi pemahaman siswa, guru dapat menyesuaikan metode pengajaran mana yang cocok disampaikan atau diterapkan dalam menyampaikan pelajaran-pelajaran yang diterapkan di kelas. Yang kedua yakni memberikan umpan balik kepada siswa. Dengan evaluasi pembelajaran, sebagai guru kita dapat memberikan umpan balik kepada siswa tentang kinerja atau pencapaian mereka selama proses pembelajaran. Hal ini dapat memotivasi siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka. Yang dimaksud di sini adalah evaluasi pembelajaran dapat membantu siswa untuk mengembangkan potensi atau kemampuan yang dimiliki dengan melihat apakah dia sudah mencapai tujuan pembelajaran apa belum, dan dapat meningkatkan atau mengembangkan rasa percaya diri dan kepercayaan diri dalam belajar, meningkatkan kualitas pengajaran. Evaluasi pembelajaran juga membantu guru dalam mengevaluasi efektivitas metode pengajaran yang mereka gunakan. Apakah metode pengajaran yang diterapkan atau diberikan kepada siswa peserta didik itu sudah sesuai apa belum. Dengan mengevaluasi hasil belajar siswa, guru dapat menilai metode apakah yang cocok untuk pengajaran yang digunakan secara efektif dan perlu disesuaikan. Jadi dengan evaluasi pembelajaran, guru dapat mencocokkan atau
melihat mana metode yang sesuai untuk pembelajaran yang disampaikan. Yang keempat, yakni mengidentifikasi kebutuhan individu siswa. Dengan evaluasi belajar, membantu guru dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar individu siswa, yakni dengan cara mengetahui kelemahan dan kekuatan yang ada pada diri siswa, karena peserta didik itu tidak mempunyai kemampuan atau pengetahuan yang sama. Jadi, melalui evaluasi pembelajaran ini, guru dapat merancang strategi pengajaran yang sesuai dan dapat membantu siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Yang kelima, yakni menilai efektivitas kurikulum. Dalam pembelajaran, kita juga harus sesuai dengan kurikulum yang diterapkan, tidak boleh asal-asalan atau seenaknya guru sendiri, yaitu dengan cara guru menggunakan hasil evaluasi untuk memperbaiki metode pengajaran mereka. Apakah ada yang perlu ditingkatkan atau yang perlu disesuaikan lagi untuk pertemuan berikutnya. Yang keenam, yakni menyediakan data untuk mengambil keputusan. Dengan evaluasi belajar, guru juga dapat memberikan data atau mengambil keputusan apakah pembelajaran sudah mencapai tujuan apa belum. Secara keseluruhan, evaluasi dalam pembelajaran penting untuk mengukur pemahaman siswa, mendorong motivasi dan tanggung jawab siswa, mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, dan menilai efektivitas pengajaran apakah metode yang disampaikan sudah mencapai keberhasilan atau tujuan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Evaluasi yang baik dan terencana dengan baik dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya, yakni evaluasi dalam kurikulum 2013. Evaluasi dalam kurikulum 2013 adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi siswa dan efektivitas pembelajaran dalam implementasi kurikulum 2013. Materi selanjutnya yakni tentang penilaian autentik. Penilaian autentik atau authentic assessment adalah proses penilaian hasil belajar peserta didik secara signifikan yang mencakup sikap, afektif, keterampilan atau psikomotorik, dan pengetahuan kognitif. Penilaian autentik berfokus pada kemampuan siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang mereka pelajari dalam situasi yang nyata dan bermakna. Jadi yang dimaksud penilaian autentik adalah siswa diminta untuk menunjukkan pemahaman mereka melalui tugas atau proyek yang mencerminkan situasi atau konteks yang nyata. Penilaian autentik dapat melibatkan tugas-tugas seperti presentasi, simulasi, atau penyelesaian masalah yang nyata. Tujuannya adalah untuk mengukur pemahaman yang lebih mendalam, keterampilan berpikir kritis, dan juga melatih agar peserta didik dapat mempraktekkan pengetahuan yang telah diterima. Adapun jenis-jenis penilaian autentik, yang pertama yaitu penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah metode penilaian yang mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Cara untuk merekam hasil penilaian berbasis kinerja yaitu dengan daftar cek, catatan narasi, skala penilaian, dan memori atau ingatan. Yang kedua yakni penilaian proyek. Kegiatan penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu yang biasa disebut dengan deadline. Dalam hal ini, kegiatan yang harus dilakukan berupa penyusunan rancangan dan instrumen penilaian, pengumpulan data, analisis data, dan menyiapkan laporan. Yang ketiga yakni penilaian portofolio.
Penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Penilaian portofolio berangkat dari hasil kerja peserta didik secara perorangan atau diproduksi secara berkelompok, memerlukan refleksi peserta didik dan dievaluasi berdasarkan dimensi. Penilaian portofolio dapat berisi tentang tulisan, gambar, video, atau karya lainnya yang menunjukkan pemahaman dan kemampuan siswa dalam berbagai aspek pembelajaran. Yang keempat, yakni penilaian tertulis. Penilaian tertulis berbentuk uraian atau esai menuntut peserta didik mampu mengingat, memahami, mengorganisasikan, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan sebagainya atas materi yang sudah dipelajari. Tes tertulis berbentuk uraian sedapat mungkin bersifat komprehensif sehingga mampu menggambarkan ranah sikap, keterampilan, dan kemampuan peserta didik. Penilaian tertulis dapat berupa tes pilihan ganda, pertanyaan esai, tugas tulisan, atau penugasan proyek yang memerlukan penulisan laporan atau analisis. Tujuan dari penilaian tertulis adalah untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, kemampuan mereka dalam menganalisis dan mensintesis informasi, serta kemampuan mereka dalam menyampaikan pemikiran secara tertulis. Jadi penilaian tertulis ini dapat melatih peserta didik untuk menyampaikan pengetahuan yang diketahui dengan cara menulis pertanyaan atau menjawab pertanyaan esai, tugas tulisan, atau membuat makalah, dan lain sebagainya. Adapun pembaharuan dalam kurikulum merdeka. Yang pertama yakni fleksibilitas kurikulum. Fleksibilitas kurikulum adalah kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini memungkinkan pengembangan program pembelajaran yang lebih relevan dan bermanfaat bagi siswa. Fleksibilitas kurikulum ini sangat penting karena setiap sekolah memiliki kebutuhan dan konteks yang unik. Dengan memiliki kurikulum yang fleksibel ini, pendidik atau guru dapat menyesuaikan pembelajaran atau metode mana yang sesuai diterapkan agar relevan dan bermakna bagi siswa. Ini juga memungkinkan pendidik untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam gaya belajar, minat dan kebutuhan siswa atau yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua yakni capaian pembelajaran. Kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi pada kurikulum merdeka ini ada beberapa fase. Yang pertama yakni fase A, kelas 1 sampai 2 SD atau MI. Yang kedua yakni fase B, kelas 3 sampai kelas 4 SD atau MI. Fase C, kelas 5 sampai kelas 6 SD atau MI. Fase D yakni kelas 7 sampai kelas 9 SMP, dan fase E kelas 10 SMA atau MA atau SMK. Yang terakhir yakni fase F kelas 11 sampai kelas 12 SMA, MA atau SMK. Yang ketiga yakni penguatan asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen formatif juga bisa disebut dengan atau yang biasanya diterapkan oleh pendidik pada saat pembelajaran berlangsung, seperti pertanyaan, memberikan tugas-tugas harian, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berupa tebak-tebakan kepada siswa. Sedangkan asesmen sumatif biasanya dilakukan pada saat akhir pembelajaran atau bisa disebut dengan UAS, ujian akhir semester.
Yang keempat, yakni pembelajaran sesuai tahap capaian. Pendekatan belajar yang berpusat pada kesiapan belajar peserta didik, bukan pada tingkatan kelas. Demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.